Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Roni Ismail Channel masih bisa melanjutkan salah satu pembahasan tentang rencana pembelajaran semester yang sebelumnya juga sudah ada 3 bagian tentang itu. Hari ini, saudaraku, saya buat video ini untuk saudara-saudara para dosen muda, terutama yang non-keguruan, yang tidak memiliki basic pendidikan pedagogik. Pada kesempatan ini, saya akan share salah satu pembahasan yang masih tersisa, yaitu tentang active learning ini, tentang strategi atau metode pembelajaran yang merupakan bagian dari standar proses pembelajaran di Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada video 3 sebelumnya, saya sudah share kepada saudara-saudaraku dosen-dosen muda non-keguruan tentang kelebihan dan kelemahan ceramah, itu yang pertama. Yang kedua tentang no ceramah di proses pembelajaran pendidikan tinggi, dan yang ketiga tentang why active learning. Nah, video kali ini melengkapi 3 video sebelumnya di kajian tentang metode pembelajaran, dan untuk kali ini kita akan diskusi hal lain. Tapi saudara-saudaraku, mohon keikhlasannya bagi yang belum subscribe di Roni Ismail Channel ini, mohon subscribe. Dan bagi saudara-saudara yang sudah subscribe, terima kasih sebesar-besarnya dan mohon like untuk setiap video yang ada di sini. Komen di kolom komentar untuk kebaikan video-video selanjutnya, dan tentu share kepada yang lain agar dapat lebih manfaatnya lebih luas. Juga bunyikan loncengnya. Diskusi pada kali ini, video sederhana kali ini akan sharing kepada teman-teman, saudara-saudara semua tentang bagaimana aplikasi dari active learning itu. Kata orang Jogja, piye carane? Terus gimana toh langkah-langkahnya, proses-prosesnya menerapkan active learning, menerapkan pembelajaran aktif di proses pembelajaran kita di kelas, dan juga bagaimana mengisinya nanti di kolom metode pembelajaran di RPS. Sekali lagi, bagaimana yang pertama proses langkah-langkah step by step pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, bagaimana mengisi itu di kolom metode pembelajaran di RPS kita masing-masing. Saudaraku, tentu ini kesepakatan kita, mindset kita, mazhab kita dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran kita di pendidikan tinggi ini, bahwa say yes to active learning. Pastikan kita memiliki mindset mazhab pembelajaran bahwa active learning itulah yang akan kita jadikan sebagai standar proses pembelajaran di pendidikan tinggi. Kemudian say no to passive learning, no to lecturing, no to ceramah sebagai standar proses pembelajaran satu-satunya di pendidikan tinggi. Oke, no to ceramah, and say yes to active learning ini. Sebagaimana telah kita diskusikan, hal itu karena karakteristik standar proses pembelajaran menurut SNDIKTI pasal 11, menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 11 ayat 1, proses pembelajaran itu harus student-centered learning, harus berpusat pada mahasiswa, harus kolaboratif, bukan berpusat pada dosen, kolaboratif, berarti ada kelompok-kelompok, ada metode kolaboratif, tidak sendiri-sendiri, kemudian efektif. Efektif itu berarti berorientasi sub CPMK. Kalau berorientasi sub CPMK berarti student centered learning. Kolaboratif juga student centered learning. Tematik, bahwa standar proses juga harus tematik. Artinya
ada tema-tema tertentu yang harus dipelajari, harus dikuasai mahasiswa. Kontekstual berarti berorientasi mahasiswa juga, tidak berorientasi dosen. Saintifik tentu untuk membekali mahasiswa teori keterampilan tertentu. Holistik juga berorientasi mahasiswa, dan interaktif jelas sekali berorientasi berpusat pada mahasiswa ini. Sehingga jelas, saudara-saudaraku, bahwa standar proses pembelajaran di pendidikan tinggi memang harus student centered learning, bukan dosen centered learning. Apapun namanya nanti, nama metode atau strateginya atau standar proses. Yang pasti kriteria-kriteria ini karakteristiknya harus terpenuhi, sehingga bisa kita menyimpulkan bahwa student centered learning, bahwa karakteristik ini meniscayakan kita mengampu mata kuliah apapun di pendidikan tinggi menggunakan metode, menggunakan standar proses, menggunakan strategi active learning atau pembelajaran aktif yang berpusat pada mahasiswa, yang kolaboratif, yang efektif, yang tematik, yang kontekstual, yang saintifik, yang integratif, yang holistik, yang interaktif. Saudaraku, berikut ini ada sekitar 25 berbagai strategi pembelajaran aktif yang akan saya tampilkan. Langkah-langkahnya dari langkah pertama sampai langkah terakhir, tetapi nanti akan ada insya Allah satu persatu strategi pembelajaran aktif ini yang terutama sudah saya praktekkan dalam pembelajaran daring ini, yang akan saya buatkan videonya satu persatu, satu strategi pembelajaran aktif, satu video, sehingga saudara-saudara bisa membandingkannya, bisa mempertimbangkannya, syukur-syukur bisa menggunakannya di kelas masing-masing. Kebetulan pengalaman ini masih pengalaman kelas daring. Ada strategi pembelajaran yang namanya bingo. Biasa di workshop kami gunakan untuk berkenalan. Nah, dalam strategi pembelajaran aktif atau active learning, langkah pertama harus tentukan topik. Kita semua harus menjelaskan, mengikat pemahaman, memframe pemahaman mahasiswa pada topik tertentu sehingga tidak ngelantur. Beri penjelasan, masih dosen, bagi kertas bingo masih dosen, minta mahasiswa mengisi bingo sesuai penjelasan. Nah, oke, ada contoh bingo nanti. Nah, ini mahasiswa kan, baru klarifikasi, baru dosen. Selalu diakhiri dengan klarifikasi. Di pembelajaran aktif selalu dimulai dengan tentukan topik dan diakhiri dengan klarifikasi ini. Strategi yang kedua, guided learning. Biasanya kalau di workshop kami manfaatkan untuk mengisi filosofi mengajar para peserta. Sama, satu tentukan topik pastinya. Beri penjelasan, bagi kertas kerja, bimbing mahasiswa mengerjakan, klarifikasi. Selalu klarifikasi, karena disitulah kita sebagai dosen ada waktu, ada ruang untuk mengikat, mengunci pemahaman mahasiswa sesuai dengan yang diajarkan dosen, agar kompetensi yang dicapai sesuai dengan sub CPMK tidak melantur kemana-mana. Perception student have biasanya kita pakai di pengantar KKN Dikti kalau workshop. Nah, bagus Bapak Ibu semuanya untuk menggunakan strategi ini sebagai strategi pembelajaran untuk masuk ke materi baru yang meminta persepsi mahasiswa saja. Tetap tentukan topik, ya, ini prosesnya. Bagi mahasiswa, kelompok berarti ini sudah mahasiswa, ini sudah mahasiswa, ini sudah mahasiswa, dan klarifikasi dari dosen. Jelas dari strategi-strategi ini, mahasiswa lebih banyak berperan, dosen sedikit berperan, karena memang harus student centered learning. Brainstorming, tentukan topik, dosen ya, tentu dengan mahasiswa juga. Minta mahasiswa melakukan curah gagasan terkait tema mahasiswa. Minta mahasiswa menuliskan hasil curah gagasan, mahasiswa lagi. Minta mahasiswa menggabungkan hasil curah gagasan, mahasiswa lagi. Berarti mahasiswanya berperan banyak sini. Klarifikasi, baru dosen. SCL lagi. Nanti satu persatu akan kita. Konsep map. Nah, konsep map juga sebagai strategi saya sudah mempraktekannya di kelas. Bagaimana strategi ini? Gayeng sekali, membuat mereka sangat aktif, membuatnya, mempresentasikannya ke teman-temannya. Ada tanya jawab di sini, sehingga
Ini rame sekali, senang sekali mereka. Tentu sama, tentukan topik, beri tugas sudah mahasiswa, minta mahasiswa sudah mahasiswa lagi, minta mahasiswa sudah mahasiswa lagi, dan tidak lupa klarifikasi ini. Selalu klarifikasi, selalu klarifikasi. Ini contoh-contoh peta konsep mahasiswa bagus-bagus di mata kuliah tertentu. Do it yourself. Ini kami yang menemukannya di CTSD, Winston Kalijaga. Tentukan topik. Beri contoh, minta mahasiswa. Ini mahasiswa di sini. Waktunya masih lebih banyak. Klarifikasi. SCL lagi. Oke. Ini dia. Drafting guide biasanya kalau di workshop kami gunakan dalam perumusan CPMK dan sub CPMK. Mungkin di prodi-prodi yang ada mendrafting ini bisa di legal drafting misalnya kan, atau mata kuliah yang lain. Tentukan topik, minta mahasiswa merumuskan hal rinci, mahasiswa lagi. Diskusi kelas besar, langkah ketiga, mahasiswa lagi. Dosen mengevaluasi hasil tugas, ini mahasiswa dan dosen, dan terakhir klarifikasi dari dosen. Begitulah saudara-saudara dalam strategi pembelajaran aktif selalu SCL ini. Pitching feedback sama, tentukan topik, klarifikasi kan. Nah, ini SCL juga, student centered learning. Kemudian ada fokus group discussion, waktu biasanya kami gunakan untuk workshop dalam mendiskusikan kelebihan dan kelemahan ceramah. Oke, tentukan topik, tetap tentukan topik bagi mahasiswa kelompok. Ini udah mahasiswa lagi, beri tugas mahasiswa lagi, elitisasi mahasiswa lagi, ajak mahasiswa menyimpulkan mahasiswa lagi, dan terakhir klarifikasi. SCL lagi kan, SCL. Begitupun seterusnya. Di active sharing knowledge apalagi tentukan topik dosen, kemudian bagi kelompok udah mahasiswa, beri tugas kelompok sudah mahasiswa, minta setiap kelompok mengerjakan tugas masing-masing, putar jawaban, putar lagi. Wah, dosennya hanya di sini dan di sini, semua mahasiswa. SCL lagi. Ini dia SCL. Yang ke-10, yang ke-11 the power of two, apalagi ini think pair share, biasanya beberapa yang menyebutnya. Tentukan topik. Dosen beri tugas individu sudah mahasiswa, minta mahasiswa berpasangan sudah mahasiswa, share elisitasi jawaban mahasiswa, diskusi kelas besar ini mahasiswa semua. SCL lagi, student centered learning, pembelajaran yang berbasis student. Baru klarifikasi hanya dosen di situ saja. Information search, ada strategi ini. Menarik ya, riset, mini riset. Tentukan topik dosen, beri pertanyaan ini sudah di mahasiswa, bagi teks sudah di mahasiswa, diskusi kelas besar mahasiswa, klarifikasi dosen. Ini mahasiswa, ini SCL semuanya. Berpusat pada mahasiswa. Great Wall Finders, penemunya Profesor Benjamin Munte, trainer kami. Tentukan topik, diakhiri klarifikasi. Bagi kelompok minta mencari kata-kata kunci, minta kelompok menghubungkan presentasi kelompok, mahasiswa semua di sini. Yang banyak berperan, student centered learning. Kemudian 15 in decade match, nanti kita buat videonya satu-satu, tapi ini analisisnya. Tentukan topik, bagi kelompok, bagi kertas indeks, kelompokkan, minta definisikan, minta hubungkan, diskusi kelas besar, klarifikasi. Ini nomor 2 sampai nomor 5 mahasiswa semua. Nomor 1 hanya nomor 5 saja yang dosen di situ, sehingga ini juga bisa kita klaim sebagai salah satu metode strategi pembelajaran yang student centered learning. Group to group exchange biasanya diisi kalau di workshop kami. Ini untuk materi-materi berbasis teks yang banyak bisa disampaikan dalam satu pertemuan. Tetap ini nomor 1, nomor 6 bagi kelompok udah mahasiswa ini ya, minta meringkas dan menyajikannya prestasi kelompok, minta kelompok lain merespon, mahasiswa berperan di sini, sehingga strategi ini sangat student centered learning. Yang ke-17 question student have, sangat aktif ini di kelas. Bisa untuk mereview kalau di workshop kami. Tentukan topik, minta mahasiswa, udah mahasiswa lagi, putar pertanyaan sudah mahasiswa lagi. Pembelajaran dimulai dari centangan terbanyak. Jadi minta mahasiswa membuat satu pertanyaan, kemudian pertanyaan masing-masing diputar. Jika mahasiswa lain menganggap penting maka dicontengnya. Nah, dari centangan terbanyak itulah pembelajaran dimulai.
Misalnya 20 centang ke 19 centang, dan mahasiswa yang menjawab ini mahasiswa semua. Jadi ini SCL, Student Centered Learning, baru klarifikasi dari dosen. Snowballing, tentukan topik, minta mahasiswa menjawab pertanyaan, pasangkan mahasiswa, eliminasi jawaban, diskusi kelas besar, bahkan klarifikasi hanya di sini dosen. Oke, 2-3 adalah mahasiswa, sehingga snowballing merupakan salah satu strategi pembelajaran yang student centered learning. Everyone is a teacher here. Wah, jelas sekali karena student sebagai teachers di kelas itu pasti student centered learning. Mari kita lihat langkahnya ini. Hanya langkah 1 dan langkah 7 saja dosen berperan. Sisanya mahasiswa banyak berperan. Ini mahasiswa semua, sehingga ini student centered learning. Akan kita buatkan satu persatu. Describing picture sudah jelas sekali ya. Sudah kelompok, sudah kolaboratif kayak begini, pasti mahasiswa yang banyak berperan. Bagi kelompok, bagi teks bacaan, diskusi kelompok sesuai tema masing-masing, minta setiap kelompok menggambarkan pemahaman mereka terhadap teks dalam bentuk gambar, presentasi, kemudian diskusi, tanya jawab mahasiswa semua. Sehingga SCL. Ya, 20 reading guide. Nah, ini kebalikan dari info search. Kalau ini readingnya dulu baru di guide, tapi tetap di sini kelihatan bahwa dosen hanya berperan di sini, dan di nomor 6 sisanya ini mahasiswa, sehingga student centered learning juga. Kansot, jelas sekali di sini bagi kartu indeks sudah mahasiswa tuh. Setelah ditentukan topik oleh dosen, wah sampai nomor 6 dosen hanya di sini. Ini untuk yang sekategori mahasiswa di sini. Sehingga ini sangat student centered learning. Dynamic true or false. Wah, ini dosen hanya di sini. Sisanya langkah-langkah ini adalah mahasiswa yang berproses, yang belajar, sehingga ini tetap student centered learning. No ceramah. Meta plan no session hampir sama dengan gallery session tadi. Oke. Tentukan topik, ini dosen, ini sudah mahasiswa semua ini. Nomor 2 sampai 5 ini, sehingga ini sangat student centered learning. Oke, tim investigation, tentukan topik, sudah jelas karena tim investigasi pasti yang banyak berperan dosen dan mahasiswa. Dosen hanya ditentukan topik dan klarifikasi. Nomor 2 sampai nomor ini semuanya adalah mahasiswa, sehingga ini sangat student centered learning. So, teman-teman ada 24 ya minimal, kalau di buku 101. Kalau kita sudah menentukan metode pembelajaran, maka tinggal kita isikan di sini. Misalnya di RPS saya, ini sudah terisi nih metode pembelajarannya dari salah satu 24 tadi. Pertemuan minggu pertama atau minggu kedua ini ada nama strateginya Perception Student Have, satu saja, karena hanya satu tatap muka 100 menit, 1 kali 100 menit biasanya. BM itu ada belajar mandiri di rumah, tugas terstruktur adalah di luar kelas juga. Yang kedua info search, yang ketiga mini riset pustaka, reading guide, ada mini riset lapangan. 5 strategi untuk 5 pertemuan ini. Nah, apapun nama strateginya, yang pasti si dosen sudah mengasumsikan dengan pengalamannya mengajar beberapa tahun, yang pasti apapun nama strateginya, kuncinya untuk mencapai kompetensi. Info search untuk mencapai kompetensi atau sub CPMK yang kedua, mini riset untuk mencapai sub CPMK yang kedua, berarti SCL berorientasi mahasiswa. Reading guide untuk mencapai ini, sama mini riset juga untuk mencapai yang kompetensi atau sub CPMK nomor 5 ini. Nah, begitu juga untuk info search lagi dipakai di pertemuan atau pekan ke-6 untuk mencapai kompetensi mahasiswa mampu menguraikan resolusi konflik dalam ringkasan 6 paragraf. 1 tatap muka, 1 kali tatap muka. Nah, yang ini 2, ada mini riset dan seminar kelas, sama juga yang ini mini riset seminar kelas, ada 2 karena ini untuk 2 kali tatap muka. 2 kali tatap muka ini 200
ini. Apapun nama metodenya atau strateginya, si dosen dengan pengalamannya bertahun-tahun sudah membuktikan bisa mencapai sub CPMK ini. Yang ini juga bisa untuk mencapai sub CPMK ini karena harus kolaboratif, karena itu presentasi kan, presentasi mini riset. Mahasiswa mampu menguraikan ini dalam laporan mini riset yang dipresentasikan itu. Oke, ini dia untuk artinya kolom metode pembelajaran sudah terisi. Nah, pada video selanjutnya kami akan sharing tentang evaluasi, deskripsi tugas. Ini bagian evaluasi, kriteria penilaian, dan bobot. Ini persoalan evaluasi. Untuk hari ini, asumsi si dosen, metode pembelajaran itu apapun yang kita gunakan. Pertama, dalam proses pembelajaran di kelas, daring maupun luring. Yang kedua, dalam kita menulisnya di kolom metode pembelajaran di RPS, tetap harus memenuhi karakteristik standar proses pembelajaran, standar nasional pendidikan tinggi pasal 11 ayat 1 yang harus interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dalam bahasa pedagogik student centered learning atau pembelajaran aktif atau juga active learning. Saudara-saudaraku, sekali lagi kita say yes to active learning karena target kita adalah pencapaian kompetensi mahasiswa yang tambah pintar, bukan dosen yang tambah pintar. Dan say no to passive learning, hentikanlah ceramah lama-lama di kelas karena itu hanya akan membuat mahasiswa kita bosan. Inilah sesi video RPS tentang metode pembelajaran di mana kita sudah berhasil sudah terisi metode pembelajaran untuk setiap sub CPMK. Dan di video selanjutnya, insya Allah mohon doanya kita semua sehat. Saya akan sharing kolom-kolom lain di RPS ini yang ada kaitannya dengan ini semua, ada kaitannya dengan evaluasi atau di SNDIC disebut dengan standar penilaian pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini, terutama untuk saya dan juga saudara-saudaraku dosen-dosen muda yang non keguruan, yang dulu tidak dibekali pendidikan pedagogik, tapi mau tidak mau memenuhi kualifikasi sebagai dosen dan belum mengikuti workshop desain pembelajaran. Mudah-mudahan yang sedikit ini membantu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.